sembah Tuhan. Haleluya. Inarabaya sanaramu. Oh, Abaya Bapa, kami sembah Kau Tuhan. Haleluya. Dimuliakan namamu. Haleluya. Oh, terima kasih, kasih setiamu nyata dalam hidup kami. Ke-8 dan ke-9 ya. Karena ini habis meterai yang ke-7 itu akan langsung 7 sangkakala. Memang bukan sesuatu yang mudah ya. Jujur waktu saya persiapkan ini juga saya sedikit bergumul. Karena saya yakin sih banyak dari Marahiyakoti Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ini juga bukan sekali dua kali saya percaya ikut seminar akhir zaman ya. Ikut mungkin KKR yang bahasnya akhir zaman, bahas 7 materai, 7 sangkakala. Terus mungkin banyak yang bingung juga. Banyak yang mungkin takut juga, wih kok ngeri ya, kok serem ya Pak ya, akhir zaman kok begini ya, kan gitu. Mungkin banyak sih yang begitu. Oke, kita baca dulu, nggak berlama-lama, kita baca dulu ini ya dari firman Tuhan ya, dari Wahyu 8. Saya baca ayat ke-1 hingga ke-5. Nanti kita langsung breakdown ya. Oke, Wahyu pasal yang ke-8 ayat ke-1 hingga ke-5. Dan ketika anak domba itu membuka materai yang ke-7, maka sunyi singlaplah di sorga, kira-kira setengah jam lamanya. Lalu aku melihat ke-7 malaikat, ya malakim yang berdiri di hadapan Elohim, dan kepada mereka diberikan 7 sangkakala. Datanglah seorang malak lain, dan ia pergi berdiri dekat mezbah dengan sebuah pedupaan emas, dan kepadanya diberikan banyak kemenyan untuk dipersembahkan bersama-sama dengan tevilah semua orang kados di atas mezbah emas di hadapan tahta. Maka naiklah asap kemenyan bersama dengan dua orang-orang kudus itu dari tangan malak itu ke hadapan Elohim. Lalu malak itu mengambil pedupaan itu, mengisinya dengan api dari mezbah dan melemparkannya ke Erets atau bumi ya. Maka meledaklah bunyi guru serta halilintar dan gempa bumi. Oke, kita bahas dulu meterai yang ke-7. Ini di sini tuh sebenarnya bicara tentang kejadian di alam supernatural ya, di Samayim. Jadi waktu yang meterai ke-7 ini dibuka, maka langsung mandat itu sah. Kenapa kok gitu? Karena sebenarnya materai di zaman itu kalau zaman sekarang mungkin seperti katakan ini SK presiden gitu. Jadi sangat tinggi gitu. Ini merupakan otoritas tertinggi, sudah keluar SK-nya, ya sudah harus dieksekusi. Harus dieksekusi gitu. Ternyata kan isinya di sini tuh apa? Ya, dikatakan sini pedupaan, kemenyan, doa dari orang-orang kudus yang naik ke tahta. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, Marahiyakoti, banyak anak-anak Tuhan tuh nggak mengerti bahwa di Samayim, di surga itu secara literal, itu memang Tuhan kita ini menampung ya setiap tetes doa, air mata. Kan dulu ada lagunya tuh. Sengsaraku engkau yang menghitung, air mataku kau tanggung dalam kirban. Itu riil. Tapi di sana, di Samayim. Makanya kan dikatakan doa itu seperti ukupan ya, dupa yang naik di hadapan Elohim kita. Nah, yang menarik ketika materai ke-7 ini dibuka ya, SK-nya keluar. Ternyata SK-nya ini bicara tentang apa? Penghakiman. 7 sangkakala. Yakni yang pasal 8 dan pasal 9-nya. Kalau Anda baca ini semua, Anda pasti malah keringat dingin gitu. Kok serem ya ini kok begini. Tetapi sebenarnya kuncinya itu justru di sangkakala yang terakhir ya. Jadi di Wahyu yang pasal 9, yang ayat penutupnya, ayat 20. Saya langsung ke sana biar Anda fondasinya kuat nih. Di ayat yang ke-20 dikatakan gini. Tetapi manusia lain yang tidak mati oleh malapetaka itu, jadi tadi ya sangkakala yang pertama sampai yang ke-6, tidak juga bertobat atau bertesufah dari perbuatan tangan mereka. Mereka tidak berhenti menyembah roh-roh jahat dan berhala-berhala dari emas dan perak, dari tembaga dan batu,
dan kayu yang tidak dapat melihat atau mendengar atau berjalan. Dan mereka tidak bertobat dari pembunuhan, sihir, percabulan, dan pencurian. Haleluya. Sebenarnya kata kuncinya itu. Kenapa kok cawan murka ini dicurahkan? Kenapa kok sangkakala ini ditiup gitu? Kok serem? Apa sebenarnya korelasinya? Ya karena kejahatan, istilah gini loh. Elohim kita tuh Elohim yang panjang sabar. Elohim yang penuh kasih setia. Saya sudah jelaskan sebenarnya dari Beresit ya sampai ke Kason ya, dari Kejadian sampai Wahyu itu isinya kasih, ahava. Tapi sayangnya manusia ini kadang tegar tengkuknya tuh luar biasa, keliwat dablek gitu kalau bahasa Jawanya. Istilahnya ya terus menyakiti hatinya kan begitu. Akhirnya ya dengan berat hati SK-nya turun, kalau pengadilan itu inkrah keputusannya ada, penghakiman. Tapi sebenarnya apa? Ditunggu loh, untuk apa? Tesufa, untuk bertobat, untuk kembali. Nah kalau kita melihat masa ini ya, masa Great Tribulation ini dengan perspektif yang gitu, kita nggak akan takut loh. Kita tahu bahwa Elohim kita ini benar-benar artinya bukan Bapak yang jahat, seperti dikatakan di kitab Ibrani. Bapak itu melukai untuk dibebat. Kenapa? Karena engkau tuh anak, bukan anak-anak gampang. Kasih laki-laki, ahava laki-laki. Kalau kita ngerti perspektif ini, cara kita melihat jiwa-jiwa beda loh. Cara kita melayani sesama kita beda. Kenapa? Karena kita melihat seperti Bapak kita melihat, yaitu kasih yang menutupi banyak sekali kesalahan. Kasih yang memberi kesempatan kedua. Kasih yang memulihkan, kasih yang akan cari 1001 macam cara supaya kalau bisa orang tuh nggak ada yang binasa. Semuanya selamat. Anda cari ayatnya itu di 2 Petrus kalau saya nggak salah. Sebenarnya tidak ada yang dikehendaki untuk binasa. Sehingga Elohim akan merekayasa sedemikian rupa supaya semuanya diselamatkan. Kalau kita ngerti perspektifnya Adonai, Tuhan kita tuh gitu, maka kita akan lebih semangat untuk memberitakan Injil. Kita akan lebih semangat untuk hidup kita jadi saksi. Perkataan, perbuatan, tingkah laku kita jadi berkat. Kenapa? Ya taruhannya mahal sekali gitu loh. Artinya kalau terus-terus hidup di dalam dosa ya, hidup di dalam yang gelap itu, pakai tanda binatang ya, masuk sistem itu ya, maksudnya mendewakan mamon. Makanya kan tadi dikatakan berhala dari batu, kayu, tembaga, emas, perak. Batu mulia semua. Lagi-lagi bicara apa? Mamon, keuangan, materialisme, hedonisme, bicara itu. Jadi intinya itu sih sebenarnya. Karena kalau kita buka di KBBI juga bukan cuman bendanya, tapi itu sebuah sistem, sebuah ideologi di mana yang kita dewakan atau yang kita tinggikan itu sesuatu, seseorang, idol makanya. Nah, ini loh poinnya tuh di ini. Kenapa sih kok sampai diizinkan 7 sangkakala yang serem-serem? Ya karena itu, karena sebenarnya Tuhan tuh udah nggak tahu lagi cara komunikasinya dengan dunia ini gimana, supaya dunia ini balik ke Dia. Sekian ribu tahun yang lalu dikirimkan putra tunggalnya, Yosua Hamasia. Disalib. Ya sampai sehari ini ya masih kontroversi. Banyak yang menentang. Ya dia kan cuma nabi. Oh dia kan cuma rabi yang luar biasa. Guru filsafat yang luar biasa. Dan seterusnya. Dengan apa lagi? Pada saat ini ya Pentatuk ya, zamannya Moshe, hukum Torah diberikan. Gak bertobat, tegar tengkuk. Janjian baru, putranya sendiri dikirim. Masih juga ndablek. Sampai sekarang juga. Jadi prihatin sih. Sebenarnya kalau kita juga mau lebih jujur, ada para Elohim juga udah ngomong penghakiman itu dimulai dari apa? Bet Elohim, rumahnya, rumah Tuhan. Bukan kita ketawa ketiwi senang-senang kalau ada bencana, yes murka Tuhan turun. Ya salahnya sih banyak gereja ditutup. Bukan gitu. Lebih daripada itu yang kita harus merefleksi diri. Ingat loh penghakiman itu dimulai dari rumahnya. Siapa? Kita. Bukan yang lain. Makanya kan dikatakan ya, kalau kita skip sebentar ini kitab Wahyu ke Matius 7. Ini serem loh. Matius 7 21 23 ini. Saya bacakan untuk Bapak Ibu. Setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga.
Pada hari terakhir banyak orang akan berseru-seru, Tuhan, Tuhan, bukankah aku bernubuat demi namamu? Bukankah mengusir setan demi namamu? Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Menyala daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kenapa saya katakan serem? Bernubuat demi namamu. Please, please, please. Kalau kita sudah bicara masalah profesi, bicara masalah kenabian, ini yang dibahas di sini itu bukan yang istilahnya kayak tukang ramal. Ngomong apa, nggak kejadian, nanti dikoreksi tahun depan, bulan depan. No, ini yang diceritakan di sini tuh yang kalibernya seperti Yona atau Nabi Yunus. Dia bernubuat akan ada penghakiman atas Niniwe. Dan jadi. Tapi ketika bisa menyentuh hatinya Bapak, belas kasihan turun, penghakiman gak jadi. Yang seperti itu loh, yang nubuatnya akurat, yang seperti Daniel, visionnya tuh lihatnya tuh sekian ribu tahun. Itu pertama. Yang kedua dikatakan apa? Mengusir setan demi namamu. Ya, saya pernah cerita lucu sih di sebuah sekolah Alkitab yang cerita juga sama rekan hamba Tuhan. Jadi ini ceritanya pelayanan eksorsis, pelepasan. Mahasiswanya kesurupan ceritanya. WD pertama, dalam nama Yesus setan keluar. Setelah 3 jam lemes semua mungkin hamba Tuhan. Wah, keluar. Saking nanya, kamu maunya apa? Ya udah, aku minta lisong, kopi hitam, sama ayam jago. Terus kalian tuh nyanyi lagu Indonesia Raya, hormat dari bendera. Kan malu ya sebenarnya. Jadi akhirnya ya dilakukan gitu loh. Artinya kan apa? Kuasanya nggak ada. Teorinya pelepasannya ngerti. Tetapi ketika dipraktekkan ngadepin orang kesurupan bener, boro-boro setan yang keluar, dikerjain sama setan. Tapi yang dimaksud di sini itu musir setan di zaman itu yang benar-benar seperti Paulus yang dikatakan begini, hei anak-anak Skewa, kamu tuh siapa? Yesus Kristus Nazaret aku tahu, Paulus aku tahu, kamu serem. Ini roh jahatnya itu sampai tahu. Kalau kita baca kitab Injil itu banyak tempat Yeshua HaMashiach nggak diakui kemesiasannya oleh orang Jewish, tapi justru tiap ketemu demit, ketemu iblis, dia ngomong gini, Ben Elohim, putra Elohim, apa urusanmu dengan kamu? Ini dia tahu loh, kuasa gelap tuh tahu loh. Masa sih kita nggak mau tahu identitas kita siapa? Tadi kita nyanyi bersama, no longer slave. Aku ini bukan lagi budak. Aku ini anak. Hello, iblis saja tahu loh identitasmu siapa. Kalau kita nggak tahu itu kebangetan. Tapi yang punya kuasa gini, itu bisa terhilang juga. Makanya dikatakan aku nggak kenal kamu, keluar kamu membuat kejahatan. Ya penutupnya lebih serem. Mengadakan banyak mujizat demi namaku. Berarti apa? Riil jadi. Air jadi anggur, berjalan di atas air. Buta melek, yang lumpuh berjalan, yang tapi dikenal endingnya aku nggak kenal kamu. Serem nggak sih? Serem. Oh mau lebih serem, saya tambahin ceritanya. Pernah dengar namanya hamba Tuhan bikin perang santet. Loh kok bisa Pak? Oh Riil, kenapa? Urapannya ada, kuasanya ada. Contoh, gereja A, gereja B. Yang A merasa, kok ini ada B baru buka. Wah jemaat gue kesana nih semua. Sumpahin, Tuhan tutup gerejanya, sesat itu ajarannya, tidak begitu. Ya dia gak sadar, Tuhan tuh mendengar siap doa. Yang Anda doakan itu kan Anda nyumpahin saudara Anda. Bayangin, seperti itu loh. Dan itu terjadi. Malah bukan sedikit yang istilahnya jadi ya secara nggak sadar ya doa keliling, doa peperangan, tapi bukan di dalam perintahnya, bukan dalam otoritasnya, saling artinya anak-anak Tuhan saling perang sendiri gitu. Mau contoh ya, sejarah udah membuktikan kan, waktu Bizantium jatuh itu pertama yang tepuk tangan siapa? Roma Barat, Vatikan. Cuman ketika khilafah mulai ke Eropa, mereka baru nggak, oh ya kita kena juga ya, itu telat.
bisa. Kita tuh satu saudara, satu tubuh Kristus. Jangan pernah seneng kalau saudaramu susah. Contoh kaki kita, coba jari kaki kita kena paku atau apa. Pusingnya, sakitnya bisa sampai kepala kan, ya sudah, itulah tubuh. Berapa banyak kita kadang ngetawain kalau ada saudara kita yang apes. Ini loh, jangan sampai ini terjadi. Karena boro-boro belum mengalami masanya 7 sangkakala. Kayaknya kita selamat aja kagak sih. Ini yang ngomong Dabar Elohim ya, bukan saya. Itu bukan yang biasa-biasa nih, yang levelnya yang ditegur keras oleh Yeshua HaMashiach kita. Itu benar-benar hamba-hamba yang ada kuasa loh ini. Yang mungkin kalau penggambaran konteksnya kita sekarang itu yang followernya jutaan kali ya. Yang benar-benar bikin viral gitu, yang benar mujizatnya tuh real. Itu pun ada peluang untuk gak selamat. Artinya apa ini pelajarannya buat kita? Mau nggak sih kita ini humble ngakui, kita ini masih jauh dari sempurna. Kita ini gampang banget jatuh bangun dosa. Kita ini gampang banget melukai hatinya. Mau nggak kita jujur-jujuran begitu? Mau nggak kita mengakui bahwa sesungguhnya mau 7 sangkakala, mau materai, mau cawan murka, kita layak loh terima itu. Ini nih penutup nih dari kitab Roma ya. Kitab Roma 8. Kalau kita merasa kita nggak layak untuk neraka, ya kita lagi sombong. Apalagi ada yang ngomong gini, saya sudah menghapus setiap dosa saya. Terus yang dipakai senjata, pakai teologi, sekali selamat tetap selamat. Tunggu, di satu sisi ada benernya, sekali selamat tetap selamat. Kenapa? Karena jaminannya bukan kita, jaminannya Yeshua HaMashiach. Tapi dari sisi kitanya, lah ini yang mesti diwaspadai. Pertanyaan, Anda udah selamat belum? Loh, kadang kan orang dengan PD-nya ngomong, aku udah selamat. Tahu dari mana? Lah, ya karena yang tahu kan cuma Tuhan. Yang tahu kan Adonai. Emangnya kita hakimnya? Ya lucu kan kalau yang terdakwa terus tahu vonisnya langsung. Berarti ini kan ada kong kali kong ini di belakang. Hakim, juri, pengacara. Bisa ketahuan vonisnya. Di kekekalan nggak begitu. Hukum semesta yang presisi dan adil, nggak bisa diakalin. Nah, ini menarik sih. Roma 5 ayat 5 sampai 8. Langsung saya bacakan ya dengan cepat. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Elohim telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Ruach HaKodes yang telah dikaruniakan kepada kita. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Elohim. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tapi mungkin untuk orang baik ada orang berani mati. Nah ayat 8-nya, akan tetapi Elohim menunjukkan kasih-Nya kepada kita, oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Haleluya. Jadi grace-nya itu sebenarnya nyata. Kalau kita bisa kados, kita bisa sempurna, kita bisa sampai garis akhir, itu anugerah loh. Nggak berhak sekalipun kita klaim itu kuat gagahnya kita. Ya pure karena kita ini anak. Dan dia pengen anaknya jadi. Siapa sih dari kita lah punya anak terus pengen anaknya itu cuman SD gitu, nggak lulus-lulus. Ya pengennya kan SD, SMP, SMA, nang wisuda, ya kan sarjana. Nanti giliran lu ngambil pasca sarjana, S2, S3, yo bayar sendiri kan, orang tua yang ngaras kan gitu ya. Lah bapak kita kan lebih lagi, Bapak Ilham kan pengen kita ini dewasa rohani semua. Kita berbuah manis semua. Maka sadarilah kalau kita mampu pun itu bukan kuat gagah kita, tapi oleh anugerahnya semata. Jadi nggak ada kesempatan untuk kita sombong. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Yang kedua, delosor. Artinya apa? Kita merendahkan hati, merendahkan diri benar. Kita minta supaya benar-benar kita ini boleh setia sampai akhir. Jaminannya tuh ada di hidup kita. Ya memang jaminannya sebenarnya ada. Cuman kitanya tuh yang gini loh, istilahnya gimana ya? Kayak orang tuh udah dibayari asuransi, dibayari preminya, kita tinggal terima benefitnya. Tapi kita tuh kayak nggak yakin gitu loh. Kayak merasa, bener tak ya? Oh ya, masuk rumah sakit nggak bayar ya? Kamarnya udah dapat semua ya? Makanannya, obatnya, apalah itu loh. Banyaknya tuh orang Kristen gitu. Karena apa? Kita nggak kenal identitas kita. Makanya waktu denger, ini contoh nih, sangkakala. Yang pertama, ya langsung yang seremnya aja. Wahyu 8 ayat 7-nya itu dikatakan nih. Lalu malak yang pertama meniup sangkakala, hujan es, api bercampur darah,
semuanya dilemparkan ke bumi, maka terbakarlah sepertiga dari bumi dan sepertiga dari pohon dan hanguslah seluruh rumput-rumputan hijau. Oh, dengerinnya serem. Sepertiga rek, kebakaran rek. Waduh, hujan darah. Waduh lah hujan darah. Wes pedih. Udah takut, udah gentar. Itu kalau perspektif manusia biasa. Tapi kalau kita perspektifnya anak Elohim, ya, sons, putra dan putri, kita ngomongnya apa? Seperti Yesua Masia, doa di Taman Getsemani. Bapak, kehendakmu yang jadi. Kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu. Loh, gak ono wedine, gak ada takutnya. Kenapa? Karena engkau ngerti benar bapakmu itu bapak yang baik, gak mungkin ngasih yang jahat. Jadi kalau sampai ada yang seakan bagi daging kita gak enak diizinkan terjadi, pasti ada buat kebaikan. Tapi berapa banyak orang Kristen mentalnya gini, kalau bahasa Jawa, wes gak Tuhan-Tuhanan, wes gak gelem gereja mana, aku gak mau ke gereja lagi, aku gak mau lagi sebut nama Tuhan. Kenapa? Kecewa, sudah bayar perpuluhan, aku sudah bangun banyak gereja, sudah nolong hamba Tuhan ABCD, lah kok sekarang aku bangkrut ya, kok sekarang customernya sepi ya. Istilahnya gimana ya, kok kita gampang banget gitu loh menilai sang pemberi berkat dengan berkat-berkatnya. Lah berarti apa bedanya kita ini dengan istilahnya tuh musim kampanye ini apa? Bukan masalah nyoblosnya sih, masalah yang penting kita dapat nasi kotaknya. Dapat bos pokok seneng, pesta demokrasi, nanti coblos A ya, oh iya A, nanti yang B datang ngasih 250.000, oh iya coblos yang B ya. Susah kan kalau Tuhan kita nilai dengan materi begitu. Iman kita kualitasnya begitu ya Bunda. Ini bukan untuk menunjuk siapapun marahi akoti Bapak Ibu Saudara, tapi ini menjadi refleksi kita gitu loh. Makanya kan Dabar Elohim terus mengingatkan kita, kasih yang sempurna melenyapkan segala bentuk ketakutan. Itu artinya apa? Itu artinya lagi mau bicara. Kalau kita masih banyak takutnya, banyak khawatirnya, kita ini belum mengenal dia jauh dari sempurna. Percayalah saya, Mazmur 91 itu real banget. Kalau kita mengenal dia personal, kita gak ada takut loh apapun. Karena tahu hidup kita ini di tangan siapa. Ya, nah ini yang kedua lebih serem lagi. Ayat 8 hingga 9. Lalu malaikat yang kedua meniup sangkakalanya dan ada sesuatu seperti gunung besar yang menyala-nyala oleh api dilemparkan ke dalam laut. Dan sepertiga dari laut itu menjadi darah. Dan matilah sepertiga dari segala makhluk yang bernyawa di dalam laut. Dan binasalah sepertiga dari semua kapal. Haleluya. Kalau Anda suka nonton film bioskop, udah lama sih, mungkin 20 tahun lalu tuh filmnya Armageddon itu. Jadi ada meteor tuh jatuh. Terus NASA bikin, ya gimana nih kita pakai pesawat ruang angkasa, iya tembak pakai laser biar nggak jadi. Nah itu kan sebenarnya idenya kan dari ayat ini. Jadi bayangin segede gunung jatuh ini, ya udah kelar, hilang kan. Nah tapi kalau bacanya perspektifnya gitu kan seperti orang dunia sih takut kan, jadi gentar kan. Lu kok serem yo akhir zaman. Tapi coba kalau Anda lihatnya tadi seperti doa Yesua Masia di Taman Getsemani, Bapak kalau boleh cawani lalu daripadaku, tapi bukan kehendakku, kehendakmu yang jadi. Saya selalu ulangi statement ini. Konyol tapi ini real sih. Kita tuh boleh berada di sorga, tapi kalau nggak ada Bapak di sana, nggak ada Tuhan di sana, sorga nggak jadi sorga. Tapi kita boleh berada di tempat yang paling gelap seperti neraka. Tapi kalau ada Tuhan di sana bersama dengan kita, neraka itu tempat yang gelap itu jadi sorga. Karena bukan masalah tempatnya, masalah yang punya tempat. Itu yang menentukan. Nah sekarang yang punya tempat ini di dalam kita, Immanuel, Bapa, Putra, Roh Kudus di dalam kita. So apa yang kita mau takut? Apa yang mau kita takut? Saya tadi udah kasih kesimpulannya, yakni di Wahyu 9 ayat yang ke-20 hingga 21. Tujuannya untuk pertobatan, supaya nggak menyembah berhala, nggak cinta duit, nggak mata duitan, nggak hedon, nggak gila yang itu, supaya kembali pada Bapa. Nanti detail breakdownnya di sambungannya yang ini. Intinya, Ava lagi-lagi. Dia adalah Elohim yang merindukan relationship dengan kita. Pengenalan pribadi dengan kita. Bukan rutinitas, bukan agamawi. Seperti itu. Oke, kita tutup yuk Alkitab kita. Kau tetaplah Tuhan
penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Tuhan sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Tuhan penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Tuhan sertaku. Takkan ku goyah, sebab Tuhan sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Bapak, kami bersyukur, berterima kasih buat janji-Mu yang ya dan amin. Kami ini anak, kami nggak pernah ditinggalkan. Bahkan di saat-saat yang tergelap, saat-saat terburuk, zaman yang tidak semakin mudah, Engkau tetap memegang masa depan kami. Engkau tetap memegang hidup kami. Satu hal yang pasti, biar shalom-Mu atas kami semua. Sehingga ketika kami midras dabar Elohim-Mu, kami belajar dari firman-Mu, khususnya tentang akhir zaman, eskatologi. Kami tidak takut, tidak gentar, justru iman kami semakin kuat. Karena kami tahu siapa yang pegang hidup kami. Mungkin terlalu jauh kalau kami berharap atau kami minta punya iman seperti Sadrak, Mesak, Abednego yang berkata, "Hai Raja, sekalipun kami harus melewati dapur api, kami tidak menyembah patung itu. Iman kami setia pada Elohim." Tapi please, kami minta anugerah-Mu di mana supaya ketika kami menghadapi masalah, menghadapi tantangan pergumulan kehidupan sehari-hari, kami tetap setia. Kami tetap beribadah kepada Yahweh Elohim Adonai kami, tidak menyangkal iman kami. Bahkan kelak ketika anak cucu kami yang mungkin menghadapi masa aniaya ini, ketika kitab Kason Wahyu ini mulai digenapi, kami mohonkan belas kasih-Mu. Mereka setia sampai akhir, mereka dikuatkan. Terima kasih, kami tahu karena keterbatasan waktu, kami harus melanjutkan midras ini di waktu yang lain. Biarlah berkat dari Bapa Yahweh Elohim Adonai, cinta kasih dari Yeshua HaMashiach Adonai, pernyataan manis dari Ruach HaKodes, Ruach Elohim sendiri, menyertai kami semua dan seluruh pendengar dimanapun berada, baik di Indonesia maupun di mancanegara. Tuhan, Kau menyertai, Kau pagari, bentengi, lindungi, malak-malak HaKodes-Mu menyertai, malaikat-Mu mengawal semua yang akan sebentar meninggalkan tempat ini juga kawalan-Mu sempurna. Tidak ada ban bocor, tidak ada halangan, hambatan, begal, kami tolak, patahkan, hancurkan semua. Beshem Yeshua HaMashiach Adonai, in the Jesus name. Lancar tibakan sampai rumah, berjumpa dengan keluarga. Ya, bersyukur, berterima kasih. Tibakan kami lain kesempatan, midras Elohim yang selanjutnya pada sabat yang lain. Haleluya, in Jesus name, amen. Sahabat shalom, Tuhan berkati.